Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Amin. Saya percaya yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman. Kita buka hati kita lebar-lebar, sehingga setiap firman yang akan kita dengar menjadi sebuah pewahyuan yang baru bagi kita semuanya. Ya, oke. Temanya adalah tentang pengakuan iman. Ya, tentang pengakuan iman. Saudara, tema tentang pengakuan iman ini sebenarnya sudah lazim, sudah umum, ya, tentang pengakuan iman, dan banyak orang yang sudah melakukannya ketika dia berdoa menghadap kepada Tuhan. Nah, saudara, dari mana saudara asal daripada pengakuan iman itu sehingga dilakukan oleh banyak orang? Nah, saudara, kita mengenal ya, ketika kita berdoa kepada Tuhan, sebenarnya kita sedang meminta kepada Tuhan. Nah, kadang-kadang ada orang yang meminta terus kepada Tuhan, tapi mereka lupa atau enggak berani untuk mengakui bahwa apa yang dimintanya itu telah diberikan oleh Tuhan. Ya. Nah, karena mereka melihat bukan fokusnya kepada Tuhan. Fokusnya terus kepada keadaan dirinya sendiri. Ketika mereka minta untuk Tuhan menjamah, menyembuhkannya, dia tidak melihat Tuhan yang telah bekerja menyembuhkan mereka. Tapi yang dilihat selalu kondisi tubuhnya yang masih sakit. Ketika mereka berdoa untuk diberi kelimpahan berkat, yang dilihat bukan Tuhan yang telah mencurahkan berkatnya, tapi yang dilihat adalah keadaan dompetnya yang masih kosong terus. Sehingga mereka terus bertalu-talu meminta, dan terus meminta, tapi gak pernah melakukan pengakuan, mengakui bahwa apa yang sudah diminta itu telah dijawab oleh Tuhan dan dia telah menerimanya. Nah, saudara, kita punya Tuhan yang selalu menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Betul? Bapak kita itu adalah Bapak yang murah hati. Dia bisa melakukan jauh melampaui apa yang tidak bisa kita pikirkan. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa apa yang tak pernah timbul di dalam hati, yang gak pernah dilihat oleh mata, itulah yang disediakan, yang dijamin oleh Allah kita. Amin. Nah, saudara, jadi untuk kita bisa masuk dalam pengakuan iman, kita harus mengerti konsepnya. Demikian pastinya janji Tuhan dalam firman-Nya, hingga sebenarnya kita tak perlu berjuang keras untuk meminta sesuatu kepadanya. Nah, banyak orang dalam doanya terus sibuk meminta-minta kepada Tuhan, tapi lupa mengambil apa yang dimintanya itu dengan iman. Amin. Ada saudara, orang yang bergumul dalam pergumulannya, setia berdoa, it is good, ya, baik semuanya. Tapi saudara, yang dilakukan apa? Terus drill Tuhan dengan permintaannya. Tiap hari permintaan yang sama itu diajukan, dilontarkan kepada Tuhan yang sama. Ya. Nah, saudara, kita punya ayat dasar. Dalam Matius pasal 7, ayat yang ke-7, perhatikan ayat ini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, Anda perhatikan ayat ini. Ketika Anda meminta, kita bilang apa? Maka akan diberikan. Artinya Anda pasti mendapatkannya. Carilah. Ketika Anda mencari, maka kamu akan mendapatkannya.
Artinya, apa yang kamu cari itu akan dinyatakan sehingga Anda bisa menemukannya. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Ada way out-nya, ada solusinya. Begitu pastinya janji Tuhan dalam kehidupan kita, harusnya kita nggak bertalu-talu terus minta kepada Tuhan. Jadi setiap orang Kristen, kalau mereka berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, harus punya iman. Amin. Imannya apa? Mereka harus yakin kepada siapa dia meminta. Kalau Anda minta sesuatu kepada orang yang nggak punya, mungkin Anda bisa berpikir, apakah nanti aku mendapatkannya, betul? Tapi kalau Anda meminta sesuatu kepada orang yang memiliki apa yang Anda minta, dan orang yang memiliki apa yang Anda minta itu punya hati yang sangat murah hati, saya yakin saudara, apa yang Anda minta, Anda punya harapan, Anda punya keyakinan, aku pasti akan mendapatkannya. Amin. Nah, orang yang datang kepada Tuhan, dia datang ke alamat ya satu pribadi yang penuh dengan kelimpahan, segala sesuatu ada pada dia, dan dia itu adalah pribadi yang sangat dan sangat murah hati. Nah, dengan kita mengetahui tentang keberadaan Allah yang seperti itu, saya yakin ketika Anda meminta, harusnya Anda punya keyakinan, aku pasti dapat. Amin. Nah, ketika Anda ditanya orang, kamu berdoa tadi udah didengar, udah dijawab Tuhan atau belum? Anda punya jawaban yang pasti. Tuhanku sudah menjawab doaku. Ketika Anda berdoa tentang penyakitmu, Anda bisa berkata, Tuhanku telah menyembuhkan aku. Amin. Begitu yakin. Anda mempercayai Tuhan yang bisa menjawab, memenuhi apa yang menjadi permintaan doaan Anda. Nah, saudara, kenapa banyak orang ya mereka berdoa bertalu-talu, bahkan mungkin juga mulai belajar mengakui apa yang dia minta itu sudah dia dapatkan, tapi kok nggak ada ujung ya, nggak pernah ketemu atau nggak pernah terjadi di dalam kehidupannya. Nah, saudara, dari Matius pasal 7 ayat 7 tadi, kita harus ya mengerti ada prinsip lain yang ditulis di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, Anda tahu apa yang Tuhan katakan? Ketika Anda minta, apa yang boleh Anda minta? Dikatakan di sini, mintalah apa saja yang kamu minta, ya, yang kamu kehendaki, yang kamu ingini, dan kamu akan menerimanya. Banyak orang Kristen ya hanya mengutip ayat bagian B dari Yohanes 15 ayat yang ke-7. Tapi dia lupa ya, ada persyaratannya. Syaratnya apa? Persyaratannya adalah jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, saudara, kenapa Tuhan memberikan persyaratan seperti itu? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Saudara, Anda meyakini Tuhan tinggal di dalam Allah, artinya Anda setuju. Anda sepakat, ya, Anda meyakini tentang hakikat Allah yang mampu, ya, yang berkuasa, yang sanggup untuk menjawab doa Anda. Dan tadi dikatakan, setelah kita tinggal di dalam Dia, ya, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kenapa mesti ada tambahan firmanku tinggal di dalam kamu? Karena kita tahu ya, iman itu timbul dari pendengaran.
pendengaran dari firman. Amin. Nah, jadi Anda harus punya firman-Nya lebih dahulu. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupan Anda minta di dalam Tuhan, dan apa saja yang kau kehendaki, sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadamu, engkau akan menerimanya. Nah, saudara, ada beberapa orang ya yang lebih parah lagi, saudara. Mereka punya kebutuhan, punya masalah dalam kehidupannya, tapi mereka nggak berani meminta kepada Tuhan. Yohanes 16 ayat 24 dikatakan begini. Sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Ya saudara, hal meminta itu dianjurkan oleh Tuhan kepada kita. Mintalah sesuatu dalam namaku. Ya, mintalah, maka kamu akan menerima. Kenapa Tuhan pengen kita mendapatkan sesuatu sehingga kita didorong, dianjurkan untuk meminta kepada Tuhan? Karena Tuhan mau melihat wajahmu itu ya penuh dengan sukacita. Amin. Orang yang datang kepada Tuhan, saudara, harus datang dengan sukacita karena Anda datang kepada pribadi yang selalu menjamin dalam kehidupan Anda. Jadilah orang yang memiliki pengharapan. Orang yang memiliki pengharapan, mereka punya sukacita di dalam dirinya. Amin. Nah, jadi datang kepada Tuhan dengan muka yang bersukacita. Amin. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan, pujilah Dia. Bersukacita. Bersukacitalah selalu. Kukatakan sekali lagi, bersukacitalah selalu. Alasannya apa? Kita bisa bersukacita senantiasa dan selalu bersukacita. Karena kita punya pengharapan. Pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Amin. Ada beberapa orang, saudara, kadang-kadang datang ke bengkel rohani yang kami buat. Mereka datang untuk minta konseling. Ketika datang, ya, lalu dia mulai mencurahkan isi hatinya. Ya, maksudnya dia minta setelah dia ngobrol banyak tentang keberadaan dirinya itu, lalu minta untuk didoain gitu ya. Lah nanti supaya terjadi mujizat dalam hidupnya itu. Tapi saudara, itu hampir 99,9% orang-orang yang sedang mengutarakan, saudara, semua beban, masalah dalam kehidupannya itu kalau saya perhatikan mukanya, saudara, itu bukan muka yang sukacita. Mukanya itu pasti kayak upaya bangkok, panjang gitu ya. Bahkan nggak sedikit ada yang sampai mencucurkan air mata ya, terseduh-seduh dan sebagainya. Nah, saudara, Tuhan mau membuang semua kesedihanmu, membuang semua kegelisahanmu, membuang semua kekhawatiranmu. Karena Yesus adalah jawaban di dalam kehidupan kita. Amin. Kita kan sering nyanyi, Yesus jawaban dalam hidupku. Dia adalah jawaban dalam kehidupan kita. Mintalah sesuatu dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerimanya. Supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Nah, coba lihat saudara, kalau di sekitar Anda ada cermin, atau ada teman Anda di samping kiri kanan Anda, coba ya Anda tanya kepada teman Anda yang di sebelah Anda, gimana muka saya? Apakah muka saya penuh dengan sukacita atau sedang letih, sedang lesu alias manyun? Ya, jadi kalau Anda datang pada Tuhan, datang dengan sukacita. Karena Tuhan mau. Orang yang bersukacita itu tandanya mereka punya pengharapan di dalam Tuhan. Kenapa kita harus punya pengharapan di dalam Tuhan? Karena kita sedang menghadap satu pribadi yang selalu memberi jaminan dalam kehidupan kita. Dia adalah jawaban dalam kehidupan kita.
Ketika aku datang pada Tuhan, aku pasti akan mendapatkannya. Amin. Nah, saudara, jadi minta itu boleh atau enggak? Boleh. Tadi dianjurkan untuk minta. Tapi minta itu jangan terus minta terus. Kalau Anda minta terus, saudara, ya, itu artinya Anda tidak yakin dengan kepada siapa Anda meminta. Ketika Anda minta kepada Tuhan, Anda nggak yakin kalau Tuhan bisa memberikannya. Sehingga Anda minta terus, betul? Nah, kalau Anda, saudara ya, sebagai bos gitu, lalu anak buah Anda itu minta sesuatu pada Anda. Ya, kalau dia minta terus gitu ya, lama-lama Anda risih ya loh. Aku udah denger. Sebentar. Aku lagi buka laci itu loh. Aku lagi ambil duit nih buat kamu. Tuhan sedang melakukannya, mau kasih kepada Anda, mulut Anda terus saja minta. Nah, saudara, kalau Anda melihat kondisi seperti itu ya, kan Anda lihat ini orang nggak tahu diri, orang ini gimana sih, gitu, nggak yakin ya sama bosnya. Bosnya tuh kan lagi ambil duit nih. Dia lagi buka berangkasnya, lupa nomornya. Lagi sibuk nyari ini bagaimana bisa buka berangkas itu. Gitu. Lah Tuhan nggak begitu, saudara. Ya. Tapi kadang-kadang, saudara, kita tidak melihat Tuhan yang sedang melakukan, mengerjakan apa yang kita sedang minta itu. Perhatikan Tuhan. Ya. Nah, saudara, pengakuan iman, ya, pengakuan iman seperti judul kita tadi. Mintalah sesuatu daripadanya sekali saja. Dan selebihnya akui bahwa itu telah Anda peroleh daripadanya. Kita namakan doa semacam ini sebagai doa pengakuan iman. Nah, ketika Anda, saudara, minta sesuatu kepada Tuhan, sudah berapa kali permintaanmu itu Anda ucapkan kepada Tuhan? Harusnya nggak usah sesering itu. Mintalah ya sekali saja dengan yakin, ya. Dan setelah itu akui bahwa itu telah Anda peroleh daripadanya. Ketika Anda melakukan ya doa sejenis ini, doa semacam ini, bisa kita katakan sebagai doa pengakuan iman. Amin. Nah, saudara, contoh gini ya. Anda minta. Dan Anda yakin Tuhan telah menyembuhkan Anda. Nah, selebihnya setelah Anda minta untuk Tuhan menyembuhkan Anda, lalu Anda yakin bahwa Anda telah disembuhkan. Selanjutnya apa yang Anda katakan di hadapan Tuhan dalam doamu? Anda harus mengakui apa yang sudah Anda terima. Betul? Terima kasih Tuhan, aku telah sembuh. Karena Engkau telah menyembuhkan aku. Amin. Ini namanya pengakuan iman, deklarasi Anda. Anda mengakui apa yang sedang Tuhan lakukan di dalam kehidupan Anda. Apakah tubuhmu sudah sembuh? Belum, kadang-kadang. Ya, tapi Anda nggak melihat keadaanmu yang masih sakit. Tapi Anda melihat Tuhan yang sedang menyembuhkan Anda. Amin. Dan Anda katakan, aku percaya, aku sudah sembuh. Oleh bilur-bilurnya, aku sudah sembuh. Siapa bilang saya sakit? Omong kosong. Aku orang paling sehat di dunia. Karena Tuhan telah menyembuhkan saya. Nangkep, saudara? Ya. Nah, jadi orang yang mulai melakukan pengakuan iman, mereka harus punya dasarnya. Mereka nggak boleh asal mengaku-ngaku saja. Karena apa? Karena hanya didukung oleh keinginan sendiri tanpa mendapatkan konfirmasi dari Tuhan. Saudara, ada ayat yang menarik yang bisa menjadi dasar untuk kita melakukan doa pengakuan iman. 1 Yohanes pasal 4
ayat 15. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-15 ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-15. Baca sama-sama. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah ya. Kalau Anda mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Anda tetap berada di dalam Allah, di dalam rencananya Allah, di dalam janjinya Allah. Anda bisa berkata, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Amin. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Amin. Tak pernah ku sendiri. Artinya, Anda sedang bersama dengan Tuhan. Lebih tepatnya, Anda sedang ada di dalam janji Tuhan. Di dalam rencana Allah. Apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidupmu, itulah yang dirancang, itulah yang direncanakan. Itulah yang diprogram oleh Allah di dalam diri Anda. Amin. Allah sedang merencanakan sebuah kesembuhan di dalam dirimu. Anda percaya, walaupun tubuhmu masih sakit, Anda bisa berkata, Tuhan, aku percaya, sebentar lagi aku pasti sembuh. Amin. Ya, kalau perjalanan itu sedang menuju kepada kesembuhan, kalau Anda tahu goalnya, puncaknya, akhirnya, kalau Anda menuju ke area kesembuhan, artinya Anda menuju kepada daerah kesembuhan. Anda jadi sembuh di sana. Anda begitu yakin. Tuhan yang menuntun Anda, ya, Dia yang menyelesaikan rencananya di dalam hidup Anda, artinya Anda pasti pada tujuannya itu. Sehingga Anda bisa langsung berkata, Tuhan terima kasih. Aku sudah sembuh. Aku sudah disembuhkan. Walaupun ini dalam tahap proses, saudara. Betul? Tapi ini sedang bergerak menuju kesembuhan itu. Amin. Nah, ada orang-orang saudara, di mana mereka awalnya sudah ada di dalam rencana Allah untuk menyembuhkan dia. Tapi di tengah jalan, karena dia bimbang, karena dia ragu, Alkitab berkata, orang yang bimbang, orang yang ragu, mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Artinya apa? Itu bisa membatalkan apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Anda. Memang saudara, kadang-kadang proses untuk menuju dari Anda sakit kepada kesembuhan itu, kadang-kadang butuh waktu, betul? Tapi walaupun waktunya berjalan, ada yang cepat, ada yang lambat, itu tergantung kairosnya Tuhan. Kenapa mesti ada timing itu ya? Ada spare timingnya itu. Karena saudara, Tuhan itu selain mau menyembuhkan Anda, Dia juga mau mengubah hati Anda. Sehingga hatimu berubah, tubuhmu juga mengalami sebuah perubahan. Ya. Nah, banyak orang kadang-kadang saudara maunya pokoknya sembuh tok. Tapi nggak mau berubah. Sehingga mereka nggak mau doa sendiri, dia nggak mau pengakuan iman sendiri, akhirnya ya hanya datang kepada dalam tanda kutip hamba-hamba Tuhan yang powerful, yang diurapi lalu sodorkan kepalanya, Pak tolong doain saya, Bapak kan penuh dengan kuasa, tengking Pak penyakit yang ada di dalam diri saya itu Pak. Ya, nah tapi mereka nggak mau mengalami sebuah proses perubahan dalam hidupnya. Apakah bisa sembuh? Bisa, saudara, saya katakan. Bisa. Karena pengurapan itu mematahkan kutuk. Amin. Di mana ada pengurapan, kutuk dihancurkan. Mujizat bisa terjadi. Bisa di situ. Tapi pengurapan tidak pernah bisa mengubah hati seseorang. Amin.
Pengurapan hanya bisa menetralisir racun-racunnya. Tapi karakter hatimu hanya diubah ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Nah, Anda mau pilih yang mana? Ya. Jadi sekarang banyak juga hamba-hamba Tuhan, saudara, yang tidak menyadari. Mereka terus meladeni orang-orang yang nggak mau berubah, tapi mau mengalami solusi dari Tuhan. Pertolongan dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Nah, mereka buka acara malam pengurapan ilahi. Ya, siapapun yang punya masalah datang ke sini, terima urapan kesembuhan. Sembuh, saudara. Tapi orang-orang menerima kesembuhan dalam pengurapan itu, mereka tak pernah berubah hatinya. Yang jahat tetap jahat, ya, yang licik tetap licik, dan sebagainya. Tapi perjumpaanmu dengan Tuhan lain. Dia bukan hanya menolong masalahmu, tapi dia juga mengubah hidupmu. Amin. Nah, saudara, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Amin. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saudara, kita tahu ya, Yesus ketika datang ke dunia, dia menjadi imam. Anda tahu imam? Imam itu bertugas melayani, membawa umat untuk bisa connected dengan Allah kembali. Membawa umat supaya bisa berjumpa dengan Allah kembali. Makanya dia mati menebus kita. Supaya apa? Kita yang dulu mati karena dosa, ketika kita menerima Tuhan Yesus, sekarang kita menerima hidup. Kita terhubung kembali dengan Bapa. Yesus adalah imam agung yang telah melintasi semua langit, betul? Jadi sekarang saudara, semua itu bisa terjadi hubunganmu dengan Bapa. Kalau hubungannya ada, saudara, pertolongannya itu juga bisa nyampe kepada Anda, betul? Tapi kalau ada jembatan pemisahnya, terjadi disconnection, ya nggak akan bisa, transfer itu nggak bisa terjadi, betul? Anda ingat ya, Tuhan Yesus itu pernah cerita tentang dimensi alam roh. Ada orang kaya mati, lalu ada Lazarus juga yang miskin itu mati. Dua-duanya mati, tapi orang kaya dalam ceritanya Tuhan Yesus masuk ke Hades. Ya, lalu Lazarus ada di pangkuan Abraham. Ya, nah ini bukan berarti orang kaya pasti masuk ke Hades, enggak. Ya, orang miskin ini bisa ada di Firdaus karena dia punya nama. Dalam cerita itu dikasih nama oleh Yesus, sedangkan si kaya tidak ada namanya. Kenapa? Namanya yang diberikan oleh Yesus kepada si miskin itu Lazarus. Lazarus itu artinya yang ditolong oleh Tuhan. Hanya orang-orang yang ditolong oleh Tuhan, mereka yang bisa ada di Firdaus. Amin. Nah, saudara, ketika ya orang kaya yang ada di Hades itu melihat Lazarus begitu happy ada di Firdaus itu, sementara dia kehausan, menderita, kepanasan ada di Hades, ya. Lalu orang kaya itu minta kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham, tolong minta suruh itu Lazarus mencelupkan ujung jarinya ya ke air, biar saya mendapatkan setetes air saja. Apa jawaban daripada Abraham? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena antara Firdaus sama Hades itu ada jurang pemisah, sehingga pertolongan nggak bisa nyampe ke Hades itu. Nangkep saudara ya? Nah saudara, dulu bumi dengan sorga itu juga pernah terjadi disconnection. Karena bumi telah kacau balau, Kejadian pasal 1 ayat 2, betul?
Nah, kegelapan menutupi samudra raya. Nggak ada invasi, nggak ada lawatan Allah terhadap bumi itu. Ya, sampai akhirnya Allah menciptakan manusia, betul ya? Adam di muka bumi. Baru saudara, ada cerita bahwa surga turun ke bumi. Tiap hari sejuk, Tuhan Allah selalu menghampiri Adam. Surga turun. Ya, ada lawatan. Apa yang dibutuhkan oleh Adam disuplai oleh surga, betul? Nah, tapi itu tidak bertahan lama. Karena Adam yang memegang otoritas di bumi itu akhirnya jatuh ke dalam tipuan si iblis. Adamnya jatuh dalam dosa. Ya. Dari situlah sudah terjadi disconnection lagi. Putus hubungan dengan Allah kembali terjadi. Amin. Sampai Allah akhirnya memilih beberapa orang yang akan dijadikan pengantara. Ya, tokoh-tokoh, ada Nuh, ada Abraham, ada Musa dan sebagainya, dan para nabi. Tapi mereka semua dibunuh ya oleh manusia. Sampai akhirnya Bapak bilang, hanya engkau anakku, engkau harus turun ke bumi untuk menyelamatkan mereka, untuk menjadi pengantara antara aku dengan mereka. Amin. Nah, Yesus turun ke bumi sebagai imam, sebagai pengantara, sehingga yang kita dulu, ya, kita yang dulu putus hubungan dengan Allah, Bapak, sekarang kita boleh terhubung, terkonek kembali dengan Bapak, sehingga kita bisa menyatu. Bukan itu saja. Semua yang Bapak mau transfer ke dalam kehidupan Anda, itu bisa Anda terima. Karena apa? Ada jembatannya, yaitu Yesus. Gak heran, Ibrani 4:14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Nah, saudara, ketika Yesus ada di muka bumi, apa Yesus lakukan? Dia taat, melakukan agenda Bapaknya. Slogannya adalah, makananku, my business, pekerjaanku adalah melakukan kehendak Bapak dan menyelesaikannya. Apa yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus? Dia mau mati bagi kita. Dosamu ditanggung, betul? Penyakitmu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kelemahanmu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ketidakberdayaanmu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Semuanya yang Yesus lakukan itu bukan untuk dirinya. Semua yang dilakukan oleh Yesus itu mewakili apa yang tidak mampu Anda lakukan. Dia tolong Anda. Amin. Sehingga semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sekarang punya nama baru. Namamu adalah Lazarus, yang ditolong oleh Tuhan. Amin. Engkau nggak berdaya, karena Tuhan Anda jadi berdaya. Engkau nggak mampu, karena Tuhan engkau jadi mampu. Semua karena Tuhan. Amin. Nah, saudara, itulah yang dikerjakan oleh imam agung kita di muka bumi itu. Dia melakukan semua dan menggenapi apa yang menjadi kebutuhan umat manusia yang nantinya akan percaya kepadanya. Nah, saudara, begitu pastinya janji Tuhan, dan Anda sekarang melihat semua apa yang sedang Anda alami dan Anda butuhkan pertolongan dari Tuhan telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan Anda. Sekarang Anda punya keyakinan, betul? Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita itu. Karena apa? Karena Anda melihat
Apa yang Yesus telah kerjakan, apa yang Yesus telah lakukan di dalam kehidupan kita. Itu semua untukmu. Amin. Semua untukmu. Kenapa Yesus disalib? Untuk saya. Kenapa Yesus dicambuk? Menderita. Untuk saya. Amin. Dilakukannya untuk manusia. Supaya manusia beroleh kemurahan dari Tuhan. Nah, dengan kita mengerti, ada imam yang begitu luar biasa, yang menolong dalam kehidupan kita. Kita boleh mengangkat pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Kenapa harus kita akui? Kenapa harus kita declare? Kenapa harus kita ucapkan? Saudara, Amsal pasal 18 ayat 21. Dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi sekarang saudara, nasibmu tergantung siapa? Tergantung apa yang Anda ucapkan. Hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Banyak orang kadang-kadang salah ngomong. Kalau salah ngomong ditegur, yang disalahkan apa? Lidahnya. Ya, kadang-kadang mereka ngomong, ya Pak, ya memang lidah tak bertulang. Dasar lidah nggak bertulang, lidah tuh kesleo. Salah mengucap, betul ya? Padahal hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Apa yang Anda ucapkan, itu yang bisa terrealisasi terjadi dalam kehidupanmu. Kalau Anda mau sembuh, Anda mau sehat, bilang, saya orang sehat. Saya sudah sembuh. Kalau Anda bosan miskin, ya, tinggal Anda bilang, saya orang berkelimpahan. Saya kaya. Karena Tuhan, Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya aku yang miskin jadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kalau Anda mengalami kelemahan, Anda bisa berkata, aku kuat, kuat di dalam Tuhan. Amin. Oleh karena kuasanya. Dasarnya ada. Apa yang Anda ucapkan supaya pikiranmu nggak bimbang harus punya dasar. Kalau nggak punya dasar, ketika Anda ngomong, pikiranmu akan melawan. Sehingga terjadi pingpong nih ya. Mulutnya ngomong sembuh, pikirannya bilang sakit. Betul ya? Nah, seperti itu. Mana buktinya? Dan itu yang disebut bimbang itu seperti itu. Omongan sama hati dan pikiran tidak sinkron, saudara. Nah, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Apa artinya menggemakannya? Nah, saudara, kalau Anda ya ngerti tentang sistem sound system gitu ya. Nah, biasanya di situ ada ya fasilitas atau option, di situ ada pilihan ya. Kalau Anda mau pencet itu ada namanya echo gitu ya. Nanti suaramu akan bergema ya. Contoh ya, Anda bilang halo gitu. Nanti akan halo, 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 halo gitu ya. Nah, dulu belum ada sound system sudah. Orang kalau berdiri di depan gua gitu ya. Nah, ada lorong yang dalam begitu, Anda berteriak di depannya itu. Dan nanti biasanya ada yang menirukan di sana, ya. Halo, nanti halo, gitu ya. Ada delay sedikit gitu, bilang halo, halo, gitu ya. Ya, barang siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya, saudara, apa yang Anda yakini, apa yang Anda akui itu boleh Anda ucapkan berulang-ulang. Sampai terjadi yang sebenarnya di dalam hidup Anda. Saya orang sehat,
saya orang sehat, saya orang sehat, saya orang sehat, saya orang sehat, saya orang sehat. Itu boleh Anda ucapkan berulang-ulang untuk apa? Supaya keyakinanmu semakin kuat. Melawan fakta, melawan keadaanmu, melawan kondisimu yang dalam tanda kutip sedang sakit. Lalu Anda mulai sangkali, Anda tolak ya apa yang menjadi keadaan dalam kehidupanmu, dan Anda mulai mengakui apa yang Anda ingin terjadi dalam hidupmu. Siapa bilang saya sakit? Omong kosong. Saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Karena saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Sekarang saya sudah sembuh. Tubuh saya sudah sehat. Saya paling sehat. Orang paling sehat di dunia ini. Tidak ada penyakit di dalam diri saya. Itu model-model pengakuan iman seperti itu, saudara. Ya, menggemakannya. Nah, saudara, dulu saya dibimbing oleh senior saya, namanya Pak Andreas. Dulu saya mendengar awalnya kesaksian beliau ketika mau beli tanah di Paku Haji, ya, untuk bikin revival center, ya. Nah, dia berdoa. Doanya sedikit unik, ya. Kalau orang-orang zaman itu, kalau doa itu mereka berlutut, ya, di bawah kaki Tuhan, gitu ya, sambil berlutut, ya, palanya di kursi atau apa gitu, ya, paling nggak berdiri, angkat tangan. Beliau ini sambil kelilingi meja, ya, sambil mengakui dan menyangkal apa yang tidak diinginkannya atau membuang keterbatasannya. Karena dia butuh dana, dia bilang, siapa bilang saya nggak bisa beli tanah? Omong kosong. Ya, langit, bumi, dan segala isinya adalah milik Tuhan. Ini proyeknya Tuhan. Tuhan pasti sediakan tanah itu. Artinya sekarang saya punya tanah, saya punya tanah, saya punya tanah, saya punya tanah. Apa yang terjadi, saudara? Dilakukan itu berkali-kali. Bukan hanya sehari, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, saudara. Surga bergerak. Apa yang terjadi? Ada orang mulai telepon. Tanya, Pak punya proyek apa? Punya program apa untuk pelayanan ini dan itu? Mulai di-sharekan, saudara. Tuhan gerakkan beberapa orang, saudara, untuk membantu sampai akhirnya bisa beli tanah, ya, yang begitu luas, ya. Nah, saudara, itu mulai dikhotbahkan, ya. Nah, dulu ada acara ibadah itu mulai dikhotbahkan. Saya sebagai tim waktu itu sering mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Andreas itu. Nah, lama-lama saya kepengaruh. Bukan hanya kepengaruh, saudara, ya, karena terkondisi, betul? Nah, kondisinya gini, ya. Satu kali, saudara, saya mengalami, ya, masalah keuangan, ya. Nah, duit saya hampir habis. Waktu itu hanya tinggal berapa, 5.000 atau berapa gitu. Saya pakai naik bis kota sampai ke Kalideres karena saya tinggal di Citra Garden 1 waktu itu, ya. Nah, sampai di sana malam, ya, saya beli makan, ya. Dulu makan masih murah, 3.500 itu udah dapat ikan. Ya, habis makan, beli minum, ya, duitnya habis. Betul-betul habis, saudara. Ya. Nah, ketika duit habis, saya baru ingat besok harus pelayanan ke kebun jeruk. Betul ongkos, nggak terlalu banyak sih, ya. Tapi karena nggak punya, ya tetap itu masalah buat saya. Saya ingat apa yang diajarkan oleh Pak Andreas. Saya ikutin guru saya nih, ya, murid meneladani gurunya. Kalau Pak Andreas keliling meja, karena saya dipinjemin rumah sama teman saya di situ, ya, itu tempat ruang tamu nggak ada perabotannya, jadi luas, ya. Saya ngelilingi ruang tamu cukup luas. Sambil pengakuan iman, saudara. Ya, nah, sambil pengakuan iman. Siapa bilang saya nggak punya duit? Siapa bilang saya nggak punya ongkos? Omong kosong. Aku adalah hamba Allah.
Ya, segala apa yang aku butuhkan untuk pelayanan, Tuhan pasti sediakan. Saya mulai berpikir positif saja. Ya, bapakku kaya. Masa bapaknya kaya, anaknya kiri? Omong kosong. Kalau bapakku kaya, anaknya pasti kaya dong. Saya mulai akuin, saudara, akuin terus dan sebagainya. Nah, dari situ saudara muncul beberapa ayat, saudara, yang mendukung ya untuk meneguhkannya. Salah satunya yang saya angkat adalah ya bahwa Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Lalu saya mulai menguraikan atau ya untuk menjabarkan tentang definisi kelimpahan. Kelimpahan itu artinya lebih, nggak kurang. Bisa kasih orang. Bukan kekurangan seperti keadaan saya hari ini. Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Saya mulai angkat, saudara. Saya berkelimpahan karena berkat Tuhan melimpah buat saya. Saya tidak berkekurangan. Ya, muncul ayat lain lagi, saudara. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya Gideon yang tongpes alias kantongnya kempes, ya, sekarang boleh ya diisi. Nah ya, supaya kita jadi kaya oleh karena kemiskinannya. Itu saya ucapkan berulang-ulang, saudara. Berapa lama, saudara? Lebih dari 2 jam, saudara. Lebih dari 2 jam. Ya. Nah, lebih dari 2 jam. Ketika saya pengakuan iman seperti itu, ada yang mulai, saudara, mengganggu konsentrasi saya. Emangnya duit turun dari langit? Ya, emangnya duit turun dari langit? Lalu, saudara, muncul ya pemikiran cara manusiawi. Emang ngomong kayak begitu tok langsung punya duit? Lalu ada pemikiran, ya, kayaknya solusi nih. Dah berhenti saja, ya, percaya seperti itu. Di depan itu kan ada tukang ojek nih. Minta aja suruh, dia kan udah kenal nih, ya, kamu tahu dia tahu kamu tinggal di situ. Suruh antar aja ke kebun jeruk. Nanti kalau kamu selesai pelayanan kan biasanya dapat amplopnya, dapat persembahan, ya. Nah, nanti bisa bayar setelah kamu pelayanan dong, ya gitu. Dalam hati saya, benar juga ya. Ngapain capek-capek ngomong kayak begini. Tapi ketika saya mau menyerah, saudara, Roh Kudus memberikan kekuatan. Terus, sampai itu nyata dalam dirimu. Saudara, tukang ojek sak motor-motornya itu saya tengking dari otak saya. Nyah keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sekali Yesus, tetap percaya kepada Yesus. Wah, saudara. Terus pengakuan iman saya terus, saudara. Ya. Nah, saudara, sampai akhirnya muncul pikiran lagi. Kamu kan suka diminta untuk mendoakan orang. Ya. Ada beberapa orang kadang-kadang telepon tengah malam untuk minta didoain ini dan itu. Pak, tolong doain saya. Saya habis operasi orang dokter. Ya. Saya lagi di tengah tol, Pak. Saya kayak ngeblank, saya minggir, Pak, ini. Tolong doain. Saya doain, saudara. Dia tenang. Sampai akhirnya dia sampai ke rumah, dia telepon saya. Makasih, Pak, saya sudah sampai di rumah. Saya mau tidur, Pak. Ya. Dia tidur, saya nggak bisa tidur. Jadi dia menyiksa saya. Lalu itu, saudara. Lalu muncul gini, mereka kan banyak nolong kamu. Kamu banyak nolong mereka, ya, doain mereka. Nggak salah dong. Kamu telepon, minta tolong, paling enggak minta diantar saja ke pelayanan, gitu ya. Ya, atau paling enggak ya minta berkat dikit lah ke mereka ya untuk ongkos dan sebagainya. Ketika saya berpikir mau cari-cari nomor telepon siapa ya. Lalu muncul satu ayat. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
Itu buku telepon, saudara. Dulu kan pakai buku telepon, dulu punya handphonenya. Saya tutup kembali. Saya tengking nama-nama itu semuanya. Sampai saya nyanyi. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Yesus jawaban dalam hidupku. Dan mengucap syukur. Mengucap syukur. Dan mengucap syukur terus. Apa yang terjadi, saudara? Ya, saya jadi bingung. Ini gimana? Karena waktu itu saya doa pengakuan iman itu pagi. Saudara. Karena saya lihat jam, saudara. Jam itu terus berjalan. Saya harus pelayanan jam 10. Saudara. Wah, ini gimana nih? Udah jam 8 lewat lebih. Macam. Tahu, saudara, ketika saya mulai agak mau lemah seperti itu. Ada mobil berhenti di depan rumah saya. Dia klakson, tin-tin. Tin-tin. 3 kali dia klakson. Saya tengok dari kaca jendela. Loh, itu kan mobil teman saya yang tinggal di Citra Garden juga. Dia kerja bikin kursi waktu itu. Kursi kantor itu namanya El Sadek. Namanya Peter. Sekarang udah melayani jadi hamba Tuhan juga. Ya. Terus dia bilang begini. Hai Gideon. Ada apa? Enggak, lagi doa. Terus dia turun, dia tanya itu. Dia bilang, kamu mau kemana? Mau pelayanan. Yuk saya antar. Wah, saya bergegas ganti baju, ya, masuk ke mobilnya dia. Di mobil itu dia cerita. Tadi sebenarnya saya sudah ada di kantor. Ketika saya buka laptop, ya, ketika dia cuci muka dulu. Lalu dia lap mukanya di depan kaca. Dia kaget. Karena yang di dalam kaca bukan wajahnya dia, wajah saya katanya. Terbayang-bayang. Atau gimana, padahal malam nggak ketemu. Ya. Nah, ketika dia buka komputernya, ya, itu yang muncul pertama kali bukan Asher atau Tausiba gitu, tapi katanya muka saya juga loh. Dia cepat-cepat tutup lagi. Lalu dia doa. Tuhan, ada apa dengan Gideon? Tuhan bilang, antar dia pelayanan. Saudara, Tuhan memenuhi setiap kebutuhan kita ya. Allahku kan memenuhi semua kebutuhanku. Kebutuhanku ada diantar, itu perintahnya. Dia bergegas, dia balik lagi karena Cengkareng itu macet, saudara. Jadi dia agak lama. Datanglah nyampe ke situ. Dia antar saya. Lalu di mobil dia bilang gini. Tadi ketika saya pulang masuk ke Citra Garden, saya pengennya langsung ke tempatmu Citra Garden 1 Extension. Tapi disuruh berhenti ke ruko, suruh parkir di situ, lalu suruh ke pojokan, ya. Nah, di sini ada Pak Irianto. Dulu tinggal di sana juga. Pasti tahu itu. Di pojokan itu ada apa? Ada Bank BCA. Ya, disuruh ambil duit, ya loh. Nah, waktu dia ambil duit, Roh Kudus kasih nominalnya, dan Roh Kudus bilang, ya, ini duit untuk yang kamu antar. Nah, akhirnya dia sampai di Kebun Jeruk, diserahin juga amplopnya itu. Nah, sudah sampai di sana, saya sudah terlambat. Ya, jadi udah hampir jam 11 nyampe di sana. Itu pemimpin pujian sudah bingung, sudah kehabisan daftar lagunya. Sampai lagu King Kong badannya besar aja dinyanyiin rapnya berulang-ulang. Ya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa, karena udah stoknya lagu habis. Lalu saya masuk, ketika saya masuk, WL-nya senengnya luar biasa. Pendetanya masuk nih, dia langsung kasih kode, Pak, cepat. Saya bilang, bentar ya, saya mau ke toilet dulu. Terus saya mau ke toilet itu bukan mau buang air kecil, bukan mau kencing, enggak. Saya ke toilet itu sebenarnya mau apa? Mau buka amplop, saudara. Kenapa saya buka amplop? Karena saya pengen nanti saya mau saksikan, harus tahu jumlahnya dong. Nggak etis tuh saya buka di depan jemaat gitu ya. Nah, tadi saya masuk kamar mandi, saya buka. Sampai buka amplop begitu,
Ya saya hitung satu persatu, hitung berkatmu satu-satu. Ya. Nah, ya hitung sambil nyanyi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus dengan harapan, saudara. Saya berpikir seperti janda Nabi itu ya, dengan setetes minyak itu, gentong-gentong penuh dengan minyak. Betul? Dan saya harap kamar mandi itu penuh dengan duit. Nggak khotbah nggak apa-apa. Saudara, saya hitung 1, 2, 3, 4, duit 50 ribuan itu, saudara, sampai hitungan ke-20 berhenti. 1 juta. Ya, itu tahun 95, saudara. Tahun 95, 1 juta cukup gede ya, 95 tahun itu. Nah, terus, saudara, pertanyaannya gini, saya keliling hampir 3 jam lebih loh. Tuhan kasih saya 1 juta. Pertanyaannya gini, kalau saya keliling 3 hari, saya dapat berapa? 3 jam dapat 1 juta. Kalau 3 hari saya keliling, pengakuan iman, dapat apa? Anda dapati saya pingsan. Karena capek 3 hari keliling. Nah, oke, saudara. Sekarang, dikit lagi ya. Yang tidak kelihatan. Nah. Segala peristiwa di bumi selalu dimulai dari alam roh. Yang kelihatan, dunia materi, dimulai dari yang tidak kelihatan. Atau dunia roh. Karena itu, hal-hal duniawi ini harus dimulai dengan iman kepada hal-hal yang sudah ada di alam roh. Dan kita mengetahui hal-hal yang ada di dunia roh dari apa yang dikatakan Allah kepada kita. Amin. Nah, kenapa kita harus akui? Karena itu belum muncul di alam materi. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Allah itu terjadinya di alam roh. Amin. Kelimpahan itu terjadinya di alam roh. Kesembuhan itu terjadinya di alam roh. Betul? Pemulihan itu terjadinya di alam roh. Ketika engkau akui, engkau sedang menarik apa yang terjadi di alam roh sekarang terjadi di bumi ini. Amin. Ya. Nah, jadi segala peristiwa di bumi selalu dimulainya dari alam roh, dari yang tidak kelihatan. Amin. Nah, oleh sebab itu, orang yang percaya kepada Tuhan, mereka harus hidup bukan karena melihat, betul ya, tapi karena keyakinan, karena percaya. 2 Korintus 5, ayat yang ke-7. Sebab, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Berhenti melihat fakta yang masih terjadi di dalam hidupmu. Lihat apa yang sudah Tuhan ubah di alam roh. Betul? Bagaimana Anda bisa melihat dengan iman tubuhmu yang sudah disembuhkan? Bagaimana engkau bisa melihat Tuhan yang telah membuat engkau jadi diberkati? Amin. Lalu akui apa yang Anda lihat yang ada di alam roh itu. Saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Kenapa engkau berkata seperti itu? Karena aku melihat Tuhan sudah menyembuhkan saya. Ibrani pasal 11 itu bicara tentang tokoh-tokoh iman. Betul? Saya ambil contoh ayat 27 tentang Musa ya. Karena iman. Maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Anda tahu ceritanya? Ketika Musa melihat ada orang Ibrani yang sedang berantem dengan orang Mesir, dia bunuh tuh orang Mesir. Kali pertama diam-diam semua, nggak ada cerita.
nggak dipublish. Tapi ketika terjadi kali yang kedua, ada orang Ibrani yang berantem dengan orang Mesir, lalu Musa mau membela itu, bunuhlah juga itu. Si orang Ibrani itu bilang, aku lihat kemarin kamu bunuh orang Mesir, aku mau lapor kepada raja. Saudara, dia nggak bunuh orang itu. Dia pergi. Karena apa? Ini waktunya saya harus keluar dari Mesir. Fasilitas di Mesir luar biasa. Resikonya dia pasti dikejar-kejar juga oleh raja, betul? Tapi dengan iman, saudara, dia berjalan lari keluar dari situ itu. Lalu dia menetap ya di Padang Haran. Jadi menantunya Yitro, jadi seorang gembala. Disitulah dia akhirnya menemukan destininya. Umur 80 tahun. Tuhan memanggil Musa untuk menjadi pemimpin besar. Memimpin bangsa yang besar. Untuk masuk kepada rencana Allah. Membawa umat Allah keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Dengan iman, saudara. Makanya dikatakan tadi, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang enggak kelihatan. Yang enggak kelihatan apa? Rencana Tuhan. Apakah dia langsung ngerti? Enggak. Tunggu. 40 tahun. Baru dia mengerti kenapa dia harus keluar dari Mesir itu. Ketika Tuhan memanggil dia dan mengangkat menjadi seorang pemimpin, dia baru tahu ada di situ. Spare waktunya berapa? 40 tahun. Melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, yang tidak kelihatan itu sebenarnya adalah apa yang telah dikaruniakan oleh Tuhan kepada mereka. Amin. Banyak perkara telah diselesaikan oleh Allah di alam roh. Ketika Tuhan Yesus berteriak, sudah genap di atas kayu salib, dalam banyak hal kita tak perlu meminta-minta lagi agar Tuhan melakukan sesuatu untuk kita. Tapi kita menerima pemberitahuan Allah akan hal-hal yang telah diselesaikannya. Dan kita akui itu dengan iman, maka hal itu akan menjadi milik Anda. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus menyelesaikan penebusan di kayu salib, terbuka akses atau jalan kembali kepada Allah Bapa. Dan dengan iman, kita boleh datang kepadanya dan dipulihkan. Pemulihan ini mengembalikan status manusia sebagai anak, sebagai ahli waris, dan juga sebagai pemegang otoritas Allah di bumi. Amin. Nah, tentu harus ada proses di mana kemanusiaan Anda harus ditanggalkan dan mengenakan manusia baru, yakni benih Yesus yang ditaruh di dalam Anda. Nah, prosesnya ini yang kadang-kadang kita nggak tahan. Amin. Nah, sebenarnya segala hal yang diperlukan orang beriman ini untuk hidup sebagai wakil kerajaan surga di bumi sudah parantos diberikan kepadanya. Perhatikan, kata telah dalam beberapa ayat berikut. Bila Anda melihat di dalam alam roh hal-hal yang dikaruniakan kepada Anda, tak perlu lagi meminta-mintanya, tetapi tinggal menerimanya dengan mengucap syukur, maka hal itu telah menjadi milik Anda. Kalau hal itu berbentuk materi, memang kadang-kadang dibutuhkan sedikit waktu untuk mewujudkannya ke dalam dunia materi. Amin. Jadi apa yang dikerjakan Tuhan itu sebenarnya apa? Ketika Anda minta, dia langsung garap. Dia langsung kerjakan. Kenapa? Karena Yesus sebagai imam agung telah membuat rekonsiliasi besar. Sehingga Anda terkonek kembali dengan Tuhan, dengan Allah Bapa. Ya. Nah, saudara, ada beberapa ayat yang akan menutup jumpaan kita pada malam hari ini.
Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Baca sama-sama. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Contoh tentang salvation atau tentang keselamatan. Kenapa kita begitu yakin bahwa kita kalau mati nanti pasti akan masuk surga? Karena darahnya memperdamaikan kita, menyelamatkan kita. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Amin. Lepaskan semua sakit, darahnya tebus, dibenarkan oleh darahnya. Dan kita memiliki kepastian akan diselamatkan dari murka Allah. 1 Petrus 2:24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bukan akan. Telah. Amin. Artinya sudah dikerjakan. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah itu ya, kayak orang Padang tuh ya. Orang Padang itu tahu kebutuhan orang lapar. Jadi orangnya belum pesen, dia sudah bikin dulu. Ya, bikin rendang banyak-banyak. Dan nanti orang masuk dalam restoran Padang, ya, lalu langsung disodorkan gitu. Nah, rendang itu ya. Rendang itu Anda tahu, kadang-kadang bikinnya sudah 3 tahun yang lalu. Udah berapa hari yang lalu, begitu ya. Nah, semakin lama katanya semakin meresap bumbunya gitu ya, semakin empuk dan sebagainya. Ya. Nah, orang Padang ngerti. Kalau orang lapar, dia mau rendang. Jadi orangnya belum lapar, dia sudah bikin solusinya. Jadi kita belum lahir, kita belum berbuat dosa, dia sudah tebus dosa kita. Ya. Kita belum lahir, kita sudah ada belum sakit, dia sudah sembuhkan penyakit kita. Ketika kita sakit, kita bilang, sakitku sudah disembuhkan 2000 tahun yang lalu oleh Tuhan Yesus. Coba bilang saya sakit, omong kosong. Amin. Kalau sudah disembuhkan, artinya sudah hilang. Efesus 1 ayat yang ketiga. Contoh ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya, namanya berkat itu sudah diberikan. Walaupun di sini disebut sebagai berkat rohani, ya, di dalam surga. Nah, lihat apa yang ada di alam roh, di dalam surga. Tinggal Anda akui, sebentar lagi duit itu akan turun ke dompet Anda. Amin. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Ya, 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Ya, ini yang saya pakai menjadi pengakuan iman tadi. Ketika keadaan saya miskin, saya bilang, dia yang kaya rela jadi miskin, supaya aku yang miskin boleh jadi kaya. Pegang beberapa ayat ini, saudara. Ya, Roma 8 ayat 3-4. Nah, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, ya, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Ya, semua bentuk kedagingan Anda juga sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Sehingga dia memampukan kita untuk kita bisa hidup di dalam roh. Amin. 1 Korintus 15 ayat 57. Nah, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apa yang diberikan Tuhan? Kemenangan. Nasibnya orang Kristen itu nggak boleh kalah.
selalu menang, dan terus menang. Amin. Kenapa? Kemenangan telah diberikan. Amin. Kalau orang Kristen kalah, itu didondoni begu, ya, ditipu setan. Percaya, Tuhan bilang, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, apapun tantangan yang kau hadapi dalam hidupmu, nasibmu akan selalu menang. Karena kemenangan itu sudah diberikan kepada Anda. Dia nggak mau Anda kalah. Amin. Nah, Galatia 3, terakhir. 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Yesus mati sebagai orang terkutuk, supaya kita dulu yang menerima warisan kutuk dari Adam, sekarang kita boleh dimerdekakan di dalam Kristus. Amin. Nah, kita dimerdekakan dari segala jenis kutuk apapun juga. Nah, saudara, ya, besok kita akan lanjutkan kembali, ya. Nanti akan saya singgung lagi, ya, dengan contoh-contohnya dari apa yang sudah kita, ya, bahas atau kita baca tentang ayat-ayatnya tadi itu, ya, tentang penebusan, penyakit dan sebagainya. Nah, supaya lebih jelas, lebih detail bisa kita pahami. Saya harap Bapak Saudara besok kembali, ya, untuk bisa mengikuti pelajaran ini sehingga kita mengerti kelanjutannya seperti apa. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you.